Apa syarat poligami? Harus minta izin dengan istri? Tak ada. Saya ke sini, nikah saya sekali lagi sini, istri saya tak tahu, sah. Kemudian besok nanti malam ke Jakarta, Jakarta nikah sekali lagi, sah. Kemudian habis itu nanti kami ke Yogyakarta, pengajian di Jogja, nikah sekali lagi, sah. Yang kelima baru tak sah. Selama masih 4 sah. Jadi kalau mau tetap sah gimana? Ceraikan yang satu, nikah lagi, ceraikan satu, nikah lagi. Maka dia bisa terus. Itu namanya unlimited edition. Tapi apa hukum suami kahwin nombor 2 tanpa pengetahuan isteri yang pertama? Ni baru soalan. Faham lagi? Ada juga soalan ya. Hukumnya sah, tapi perbuatan tu tak betul. Kerana perkahwinan ini ialah bergembira, bukan bersedih. Maka kita ada isteri pertama, kita kahwin yang kedua, bermakna dari 2 orang menjadi 3. Betul tak? Biar 3-3 gembira. Itu kaedah dia. Bukan yang kedua 2 orang je suka, yang pertama menangis terus. Faham? Jadi minta izin dia. Faham lagi? Minta izin. Saya nak berkahwin seorang lagi. Tak? Inilah orangnya. Tak, awak berkenan atau tidak? Dia kata saya tak suka. Okey, tak suka. Ini gambar kedua, orang nombor 2. Faham? Suka atau tidak? Tak suka juga. Okey, nombor 3. Faham? Akhirnya lain nikah abang serabut dah aku. Faham lagi? Jangan sembunyi. Faham? Kalau bini kita tipu kita, kita marah. Marah tak? Jadi kita kahwin senyap menipu isteri. Dia duk ingat dia tidak bermaju. Betul tak? Jadi tertipu. Jangan, sebab jasa dia besar dengan kita. Isteri pertama sanggup berpisah dengan ibu bapa untuk ikut kita. Betul atau tidak? Pada mak ayah dia. Isteri pertama sanggup berpisah dengan adik-beradik yang diduduk dari kecil, untuk menemani hidup kita. Betul tak? Isteri pertama sanggup tinggalkan kampung halaman tempat dia dilahirkan untuk ikut kita. Betul tak? Maka besar tak budi dia? Apa mu tipu dia? Mu tak betul? Jangan tipu. Tapi kalau kita khabar tak je. Poligami adalah pintu darurat dalam pesawat. Tidak boleh ada yang duduk di pintu darurat kecuali orang yang mampu membuka pintu. Tidak boleh dibuka pintu itu tanpa izin pilot. Begitulah poligami. Tidak boleh juga pintu darurat itu ditutup mati. Poligami ditutup, tetapi tidak boleh ditutup mati. Yang mau berpoligami harus orang yang mampu. Yang mau buka pintu darurat harus orang yang mampu. Tapi kalaupun mampu tetapi belum dapat izin pilot, tidak boleh. Kalaupun mampu belum dapat izin dari pengadilan, tidak boleh. Pilot ini di sini? Pengadilan. Istri bisa jadi pilot juga, kopilot lah. Enggak, suami dan istri di sini bukan pilot. Suami dan istri yang duduk di pintu dekat pintu darurat. Pilotnya di depan kan, pengadilan di depan. Suami yang duduk di sini tidak boleh kecuali orang yang mampu. Yang mampu ini suami. Kalau dia tidak mampu, tidak boleh duduk, tidak boleh berpoligami kalau dia tidak mampu. Kalau dia mampu, harus izin dulu pada pilot, baru dia kawin. Izin istri tidak menjadi satu hal yang sebenarnya tidak. Tapi dalam undang-undang kita dikatakan itu kan kalau yang pegawai negeri, iya, kalau yang bukan pegawai negeri, tidak. Dan definisi mampu di situ? Itu paling tidak mampu membelanjai 2 orang istri secara adil dan mampu berlaku adil. Itu kemampuan. Yang berat tuh situ, berlaku adilnya itu yang berat. Ya. Tapi yang dimaksud dengan adil di situ bukan keadilan dalam cinta, tapi keadilan dalam hal-hal yang bersifat material. Dan keadilan itu tidak selalu berarti sama. Saya sudah adil kepada anak saya yang besar dan kecil, kalau saya berikan ini kebutuhannya dan itu kebutuhannya yang berbeda.
Ini yang bertanya kemudian dalam kenyataannya kerap kali poligami dijadikan alasan para laki-laki yang tidak puas akan nafsunya dan mengaitkan dengan dalil sunnah. Bahkan dilakukan saling sembunyi yang berdampak saling dusta dari salah satu istri-istri lainnya. Buruk. Itu buruk. Itu buruk. Nabi berpoligami, sebagian besar istri-istrinya itu adalah orang-orang yang butuh perlindungan, orang-orang tua dan sebagainya. Jadi yang beralasan itu tiru Nabi, kawinlah dengan janda-janda tua. Oke. Kalau yang mau alasan mengikuti Nabi, kawin. dari Najibah, bagaimana hukumnya jika seorang gadis menjadi penyebab retaknya rumah tangga orang lain? Berdosa besar. Kemudian menikah dengan suami orang tersebut dengan dalih itu adalah takdir dan mereka sudah berjodoh. Tidak. Hah? Bahwa langkahnya untuk mengganggu kehidupan rumah tangga seseorang itu sudah dosa. Dosa ya, Bi? Iya. Ini ada Alasannya? Karena kayaknya konteksnya udah beda ya. Kalau misalnya zaman dulu kan Nabi itu poligami karena misalnya perempuan-perempuannya itu perempuan-perempuan yang ditinggal perang sama suaminya dan segala macam. Kayak zaman sekarang kan perempuan juga udah bisa cari kerja sendiri, udah bisa mandiri. Jadi kayak nggak perlu dia dinikahin sama laki-laki buat mandiri. Kalau saya selama prianya itu mampu berlaku adil dan mampu dalam bidang ekonomi, nggak masalah. Cuman lebih baik ya nggak usah lah gitu. Apalagi kan wanita mana sih yang mau hatinya dibagi? Contohnya itulah Rasul gitu kan. Itu tadi karena dia mampu. Tapi kalau diterapkan pada zaman sekarang, sedikit sekali pria yang mampu untuk bersikap adil seperti itu. Jadi saat ayatnya nggak salah, hanya pribadinya aja yang mungkin tidak sanggup, ya gitu deh, tidak sanggup untuk menerapkannya. Nggak setuju. Alasannya Kak? Poligami ya, karena ini sih lebih ke situasi. Sekarang tuh orang belum semuanya pinter ya. Karena kalau sekarang itu aku setuju poligami itu sama aja kayak aku mengiyakan perempuan itu lemah. Padahal sebenarnya enggak. Kita tuh lagi di proses struggling dan empower women di zaman-zaman yang sekarang gitu. Jadi kalau aku dukung poligami itu sama aja kayak menghambat perjuangan orang-orang yang sedang memperjuangkan perempuan. Oke. Tapi kalau lebih baik satu lah kan. Satu aja ya. Satu saja sudah, terus itulah, janganlah yang dua-dua. Karena itu kebanyakan dan kasus-kasus yang sudah ada. Kata adil itu sangat sulit dilaksanakan. Adil dalam jasmani dan rohani. Oke. Enggak ya, alasannya? Alasannya kalau namanya adil mana ada yang adil? Susah bagi cara adil sama. Udah ditulis ayatnya boleh sampai 4. Itu pun tapi kalau yang istri kedua ketiga ada alasan gitu, entah sakit kan, entah apa dia keuangannya atau punya utang gitu. Walaupun itu didukung oleh ayat Al-Quran, ya kan. Tapi menurut aku keadilan yang dimaksud oleh ayat Al-Quran itu susah untuk dicapai oleh manusia-manusia zaman sekarang. tahu mesti kesana ujung. Ya nggak sih, nggak takut Indri. Nah, sebelum nikah udah ditanyain dulu sama tanteku. Ada komitmen mau nikah lagi nggak? Walaupun dalam Quran itu masna, wa thulatha wa ruba', 2, 3 dan 4 ya. Tapi aku pikir untuk menciptakan itu nggak sembarangan. Karena poligami itu haruslah pertama tujuannya kepada Allah. Bukan hanya syahwat dan keinginan semata. Karena menikah kan ibadah, ya kan? Yang kedua, tidaklah menyakiti salah satu pasangan, dan itu susah banget. Jadi istri pertama nih, istri pertama misalnya harus tahu dan harus memberi izin dan harus ikhlas kalau suaminya mau. Bahkan kalau boleh, rekomendasi istri itu dari istri yang pertama, dan yang mencarikan istri yang pertama. Itu yang luar biasa. Jadi istrinya nyari, ini pasangan untuk istri keduamu cocok buat kamu. Oke. Dan alasannya sendiri memang juga harus kuat gitu. Betul, ya? alasannya harus kuat. Misalnya kondisi istri pertama tidak bisa boleh, kemudian sudah tidak bisa melayani dengan baik, itu boleh.
karena pengen aja nggak boleh ya? Iya, janganlah. Hei, satu aja dulu. Anda laki-laki sudah sering membahas mengenai poligami atau sudah berencana untuk melakukan poligami? Pada dasarnya kita menganut asas monogami, tetapi di dalam undang-undang perkawinan, pengadilan agama dapat memberikan izin kepada suami yang ingin berpoligami. Adapun syarat-syaratnya adalah: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau memiliki cacat tertentu. Yang ketiga, istri tidak dapat memberikan keturunan atau mandul. Untuk dapat mengajukan poligami kepada pengadilan agama, maka suami harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, suami harus mendapatkan persetujuan dari istri ataupun istri-istri. Yang kedua, suami harus dapat memberikan nafkah atau menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak-anak. Yang ketiga, suami harus dapat berlaku adil kepada istri-istri maupun anak-anak. Persetujuan dari istri tidak diperlukan apabila tidak dimungkinkan persetujuan dari istri tersebut, atau istri tidak ada kabar selama 2 tahun dan majelis hakim berpendapat lain. Seorang suami yang berpoligami dan tidak mendapatkan izin dari pengadilan agama, maka status perkawinannya adalah tidak sah. Jadi bagi Anda laki-laki yang ingin berpoligami, harus diingat bahwa proses ini tidak mudah. Anda harus mengikuti peraturan hukum yang ada di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Farhana Tips Hukum, gracenews.com.